Lanjutan ESK Season 218. Yang Ruoksu masih mengenakan jubah putih. Wajahnya bersudut dan kulitnya agak gelap. Tatapannya dalam saat dia menatap Elder Tang dengan ekspresi bermartabat. Ketika dia melihat Yang Ruoksu muncul, Su Zimo merasa lega. Dia memiliki kesan yang sangat baik dari saudara senior sekte dalam ini. Yang Ruoksu juga lahir di alam bawah. Di lubuk hatinya, dia secara alami merasakan kedekatan. Selanjutnya, selama pemilihan sekte abadi saat itu, justru integritas dan ketekunan Yang Ruoksu yang memungkinkannya untuk membebaskan diri dari pengejaran Tuan Yuan Zuo dan bergabung dengan akademi. Mengingat karakter senior Brother Yang, jika dia tahu seluk-beluk masalah ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kali ini, sebelum Su Zimo dan Penatua Teng dapat berbicara, penguasa wilayah Pelangi Merah menonjol terlebih dahulu dan menjelaskan masalah itu dalam beberapa kata. Benar dan salahnya masalah ini tidak rumit. Elder Teng, sebagai tetua penegak sekte luar, keputusan Anda sebelumnya tidak pantas. Yang Ruoksu berkata, di Akademi Qiankun kita, jika hukum tidak adil, bagaimana kita bisa meyakinkan massa dan murid-murid akademi agar merasa nyaman? Penatua Teng tertawa canggung dan ingin berdebat. Namun, saat dia bertemu dengan tatapan Yang Ruoksu, auranya melemah dan dia menundukkan kepalanya untuk menghindari kontak mata. Yang Ruoksu mengolah sutra benar dan tatapannya mengandung kebenaran. Dia pantang menyerah dan bahkan berani menghadapi Zider Immortal Meng Yao. Ranah kultivasi Elder Tang lebih rendah dari Yang Ruoksu. Ditambah dengan fakta bahwa dia merasa bersalah, dia tidak berani mengatakan apa-apa setelah dilihat oleh Yang Ruoksu. Kali ini, aku akan membiarkannya pergi dengan alasan bahwa kamu mungkin sedang kacau. Tatapan Yang Ruoksu cerah saat dia menatap Elder Tang dalam-dalam, seolah dia bisa melihat semua rahasianya. Kalau tidak, dengan kesalahan yang kamu buat kali ini, itu sudah cukup untuk melepaskanmu dari posisimu sebagai sesepuh penegak. Ya. Dahi Elder Tang dipenuhi keringat dan auranya just now tidak terlihat. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Terima kasih atas pengampunanmu, kakak senior Yang. Baru saja, aku memang sedikit kacau. Yang Ruoksu, kamu benar-benar mengesankan. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar dari udara di dekatnya. Segera setelah itu, sesosok turun. Para pembudidaya terkejut ketika mereka melihat pendatang baru. Mereka segera membungkuk dan menyapa, "Salam, senior martial Brother Yang." Pendatang baru itu mengenakan jubah biru panjang dan membawa pedang panjang di punggungnya. Rambut hitamnya hanya diikat ke belakang dan alisnya tajam seperti pedang. Bagian yang paling menarik dari orang ini adalah sepasang tangannya yang besar. 10 jarinya yang ramping dan adil secara alami dibuat untuk memegang pedang. Setelah Su Zimo bergabung dengan Akademi Qiankun, dia berkultivasi secara tertutup selama 1000 tahun dan tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang di akademi. Secara alami, dia tidak mengenal orang ini. Putri Crimson Rainbow mentransmisikan dengan indera ilahinya, ini adalah murid sekte dalam, Pang Yu. Dia memiliki latar belakang yang cukup dan adalah seorang pembudidaya pedang. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya berada di peringkat 5 besar di sekte dalam. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari kakak senior Yang Ruoksu. Su Zimo mengangguk. Setelah kedatangan Pang Yu, tetua Teng baru saja yang membungkuk menghapus sikap tunduknya dan membusungkan dadanya dengan kepala terangkat tinggi dan semangatnya terangkat. Dari kelihatannya, pendukung tetua Teng ini kemungkinan besar adalah murid sekte dalam, Pang Yu. Namun, Su Zimo tidak mengerti. Dia sama sekali tidak mengenal Pang Yu ini, jadi mengapa mereka bermusuhan? Mengapa Pang Yu ini menargetkannya? Saudara bela diri senior Pang. Ketika Yang Ruoksu melihat Pang Yu, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk tanpa ekspresi. Di dunia kultivasi, kebanyakan orang memanggil saudara senior atau saudara junior berdasarkan ranah kultivasi mereka. Jika alam kultivasi dua orang adalah sama, hanya itu yang akan didasarkan pada berapa lama mereka bergabung dengan sekte tersebut. Keduanya adalah Dewa Surgawi peringkat 9, tetapi Pang Yu bergabung dengan sekte lebih lama dari Yang Ruoksu. Junior Martial Brother Yang, Anda hanyalah seorang murid sekte dalam. Bagaimana posisi Elder Penegakan Akademi dapat diubah sesuai keinginan Anda? Pang Yu memelototi Yang Ruoksu dan berkata dengan dingin. Aku memang tidak bisa mengubahnya. Ekspresi Yang Ruoksu tidak berubah saat dia berkata, namun, jika seseorang menegakkan hukum secara tidak adil dan melaporkannya ke akademi, saya yakin posisi Elder Tang ini juga akan hilang. Anda tidak memiliki keputusan akhir apakah Anda bisa atau tidak. Pang Yu mencibir dan berkata, saudara bela diri junior Yang, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda berasal dari alam bawah dan bahwa Su Zimo juga berasal dari alam bawah. Itu sebabnya kamu memikirkan cara untuk melindunginya. Ini adalah akademi. Kamu, Yang Ruoksu, belum menjadi orang nomor 1 di sekte dalam. Ini bukan giliranmu untuk melakukan tembakan di akademi.
Yang tidak bersalah. Kakak bela diri senior Pang terlalu serius. Yang Ruoksu menjawab dengan acuh tak acuh dan berkata, karena ada perselisihan besar tentang masalah ini, mengapa kita tidak melaporkannya ke akademi dan meminta sesepuh dekan untuk membuat keputusan? Mendengar ini, Penatua Teng panik dalam hati. Dia adalah yang paling jelas tentang masalah ini. Dalam hal ini, Su Zimo sama sekali tidak bersalah. Jika dilaporkan ke akademi, orang yang akan dihukum adalah dia. Pada saat itu benar-benar seperti yang dikatakan Yang Ruoksu. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai penatua penegakan. Wajah Pang Yu menjadi gelap. Dia juga jelas dalam hatinya bahwa jika masalah ini dilaporkan ke akademi, itu hanya akan kehilangan muka. Saat itu, Penatua Teng memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Saudara bela diri senior, tolong jangan merusak harmoni. Masalah sekte luar adalah masalah sepele dan tidak mempengaruhi gambaran yang lebih besar. Menurut pendapat saya, mari kita lupakan masalah ini. Penatua Teng berkata sambil tersenyum. Setelah berhenti sejenak, dia mengganti topik pembicaraan dan menatap Su Zimo yang tidak jauh darinya. Namun, saya memiliki dendam pribadi dengan Su Zimo itu. Baru saja, orang itu membual tanpa malu-malu bahwa jika kita bertarung, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Semua pembudidaya yang hadir mendengarnya dengan jelas. Kami mendengarnya. Segera, beberapa pembudidaya di kerumunan mencemooh dengan keras. Ekspresi Penatua Teng tegas ketika dia berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika Anda berpikir bahwa saya menegakkan hukum secara tidak adil dan tidak menghormati identitas saya sebagai penatua penegakan. Namun, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan saya tidak akan melakukannya. Memungkinkan Anda untuk memprovokasi dan meremehkan saya seperti itu. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan menatap Elder Teng. Jadi, apa yang kamu inginkan, Penatua Teng? Ini adalah dendam pribadi di antara kita dan tidak ada hubungannya dengan aturan akademi. Aku juga tidak akan menggunakan identitasku sebagai penatua penegakan untuk menekanmu, kata Penatua Teng dengan benar. Namun, karena kamu telah berbicara dengan kasar, ayo pergi ke arena wacana pedang dan lihat siapa yang lebih baik. Tidak tahu malu. Raja wilayah Pelangi Merah mengutuk secara internal ketika dia mendengar itu. Banyak pembudidaya di sekitarnya mengungkapkan ekspresi jijik juga. Meskipun kata-kata Penatua Teng cukup bagus, dia adalah surga abadi level 1 sementara Su Zimo hanya dewa bumi level 8. Ada perbedaan ranah utama di antara mereka. Bagaimana dia bisa membuat tindakan menindas yang lemah seperti itu menjadi cara yang bermartabat? Yang Ruoksu sedikit mengernyit. Elder Teng, perbedaan kultivasi antara kalian berdua terlalu besar. Tidak perlu duel ini, kan? Tidak apa-apa jika kita tidak melakukannya. Penatua Teng tersenyum. Aku bisa memaafkan Su Zimo jika dia datang dengan patuh dan meminta maaf padaku. Jika dia tidak meminta maaf, dia harus bertanggung jawab atas setiap kata yang dia katakan. Penatua Teng berpengalaman dan dapat mengatakan bahwa mengingat temperamen dan cara Su Zimo dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin dia akan meminta maaf di depan umum. Kamu harus dihukum karena kata-kata sombongmu. Penatua Teng memandang Su Zimo dan mencibir. Ini adalah akademi. Perkelahian sampai mati tidak diperbolehkan di arena wacana pedang. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, saya akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan. Bab 2172. Itu ide yang bagus. Pang Yu tersenyum dan sedikit mengangguk. Bukannya aku tidak memberimu pilihan. Entah kamu meminta maaf atau kamu pergi ke arena wacana pedang dan menerima pelajaran. Rencana Penatua Teng sangat mudah. Bahkan jika Su Zimo ini meminta maaf di depan umum, dia bisa mengatakan bahwa Su Zimo tidak tulus dan berulang kali mempersulitnya. Rekan Taois Su, tidak masalah jika kamu meminta maaf padanya. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Melihat Su Zimo terdiam, Raja Wilayah Pelangi Merah berpikir bahwa dia berkonflik dan tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia mengirim transmisi suara. Pada saat ini, keributan di sini telah menarik lebih dari setengah murid sekte luar akademi. Di mata orang banyak, meskipun meminta maaf di depan umum sedikit tidak sedap dipandang dan kehilangan muka, itu jauh lebih baik daripada dipukuli oleh surga abadi di arena wacana pedang. Di bawah tatapan orang banyak, Su Zimo tiba-tiba tersenyum. Tentu, ayo pergi ke arena wacana pedang. Su Zimo berkata sambil tersenyum. Lingkungan menjadi hening sejenak sebelum gelombang suara meletus. Apakah Su Zimo ini gila? Orang ini sangat arogan. Kembali pada pemilihan sekte abadi, saya dapat mengatakan bahwa dia belum pernah menderita sebelumnya. Haha, dia benar-benar memintanya. Dia tidak meminta maaf karena dia pikir dia bisa menyelamatkan wajahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa jika dia dipukuli oleh Penatua Teng, itu akan lebih memalukan. Banyak murid sekte luar menggelengkan kepala.
Murid sekte luar ini hanya mendengar nama Su Zimo dari berita pemilihan sekte abadi dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia. Bahkan ada banyak yang merasa bahwa rumor pemilihan sekte abadi sedikit dilebih-lebihkan. Yang Ruoksu juga sedikit mengernyit dan menatap Su Zimo dengan sangat serius, bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin ingin pergi ke SWOT Discourse Arena? Aturan akademi menyatakan bahwa perkelahian pribadi antara murid hanya dapat dilakukan di arena wacana pedang dan orang luar tidak diizinkan untuk ikut campur. Di SWOT Discourse Arena, seni mistik dapat dilepaskan dengan santai, tetapi pertempuran hidup dan mati dilarang dan penggunaan teknik rahasia roh essence tidak diperbolehkan. Pertempuran antara jiwa esensi terlalu berbahaya. Bahkan roh esensi pemenang akan mudah terluka. Ke akademi, mereka tidak ingin ada murid yang terluka. Meski begitu, jika Penatua Teng bertekad memberi pelajaran pada Su Zimo, dia bisa menghancurkan tubuh Su Zimo menjadi berkeping-keping. Dewa Bumi dapat menumbuhkan kembali anggota badan, tetapi mereka tidak dapat mencapai tingkat dilahirkan kembali dari setetes darah. Jika tubuh fisik seseorang dihancurkan ke titik di mana sulit untuk diperbaiki, itu akan sama dengan kehilangan tubuh aslinya dan mereka harus menemukan yang lain. Ini bukan lagi soal kehilangan muka. Saya akan mencobanya. Su Zimo mengangkat bahu sedikit, tampak santai dan acuh tak acuh. Reaksi seperti itu secara alami menyebabkan para murid pelataran luar mengerutkan bibir mereka dengan jijik. Namun, Yang Ruoksu tidak menunjukkan penghinaan apapun. Ekspresinya serius ketika dia mengingatkan lagi, jangan berpikir bahwa kalian hanya dipisahkan oleh dua alam. Anda harus memahami bahwa kesenjangan antara Anda berdua adalah kesenjangan antara bumi abadi dan surga abadi. Seorang ahli surgawi abadi bisa. Baik. Yang Ruoksu belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Pang Yu yang memiliki ekspresi tidak sabar. Saudara muda Yang, kamu tidak pergi ke arena wacana pedang, mengapa kamu begitu gugup? Pang Yu mencibir dan berkata, minta maaf dengan jujur atau pergi ke arena wacana pedang untuk bertarung. Jangan terlalu pelin-pelan. Meskipun Yang Ruoksu tidak selesai berbicara, Su Zimo tahu bahwa dia ingin mengingatkannya bahwa para ahli surgawi abadi dapat melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Ini juga merupakan sarana dan ketergantungan terbesar dari para ahli surgawi abadi. Namun, meskipun ranah kultivasi Su Zimo adalah peringkat 8 Earth Immortal, ranah roh primordialnya telah mencapai level peringkat 1 surgawi abadi dan juga dapat melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Yang Ruoksu diinterupsi oleh Pang Yu dan tidak melanjutkan pembicaraan, tapi dia masih menatap Su Zimo. Su Zimo sedikit mengangguk dan menatap Yang Ruoksu dengan meyakinkan. Yang Ruxus Heart Lieutenant. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan dan potensi Su Zimo selama pemilihan sekte abadi. Di lembah naga melingkar, tidak ada yang terlalu memikirkan pemuda terpelajar ini pada waktu itu. Bahkan mereka berempat tidak berpikir bahwa cendekiawan berjubah hijau ini dapat mempertahankan hidupnya di bawah pedang lebih dari 100 pengawal eksekusi yang jahat. Namun pada akhirnya, semuanya terbukti salah. Terefore, Yang Ruoksu believe in Su Zimo. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana Su Zimo, yang hanya seorang dewa bumi, akan berurusan dengan kekuatan dewa surgawi dan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari dewa surgawi. Ayo pergi. Ekspresi Su Zimo santai saat dia berkata seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, saya benar-benar menantikan pelajaran yang tak terlupakan. Hahaha. Penatua Teng mengangkat kepalanya dalam tawa. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan keinginanmu sebentar lagi. Baik itu di sekte luar atau sekte dalam, ada banyak arena wacana pedang. Apa yang disebut arena wacana pedang secara alami bukan hanya kompetisi pedang sederhana. Itu juga perdebatan antara sesama murid. Tak lama, semua orang tiba di arena wacana pedang yang paling dekat dengan paviliun roh primordial sekte luar. Keributan di sini bahkan menarik beberapa murid sekte dalam yang lewat. Kerumunan di sekitarnya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Di akademi, setiap perdebatan arena wacana pedang akan menarik perhatian semua orang. Kali ini adalah yang paling spesial. Itu karena ada perbedaan besar dalam kultivasi antara dua orang di arena wacana pedang. Salah satunya adalah Dewa Bumi sementara yang lain adalah Dewa Surgawi. Salah satunya adalah murid sekte luar sementara yang lain adalah sesepuh penegak sekte luar. Arena wacana pedang terbuat dari satu batu besar. Ruang itu cukup besar untuk memungkinkan dua orang yang berdebat untuk menggunakan kemampuan mistik dan teknik rahasia mereka sepuasnya. Semuanya, menurut Anda berapa ronde yang bisa dimenangkan Penatua Teng? Itu mungkin bukan masalahnya. Ini terutama tergantung pada berapa banyak putaran yang ingin dimenangkan oleh Penatua Teng. Jika Penatua Teng ingin menang dengan cepat, dia dapat melepaskan kemampuan mistik pamungkasnya di ronde pertama dan Su Zimo akan kalah. Kucing yang menangkap tikus tidak akan membunuhnya secara langsung.
Saya rasa Elder Tang ingin bermain dengan orang ini di Sword Discourse Arena lebih lama lagi. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Su Zimo dan Penatua Teng telah naik ke arena wacana pedang dan berdiri saling berhadapan. Anak. Penatua Teng memandang Su Zimo dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Di akademi, aku akan memberimu pelajaran. Setidaknya Anda akan dapat mempertahankan hidup Anda. Jika kamu arogan seperti kamu di luar akademi, kamu pasti sudah lama mati. Su Zimo mengabaikan Penatua Teng dan melihat ke arah Yang Ruoxu dan Pang Yu, bertanya dengan keras, bisakah kita memulai arena wacana pedang sekarang? Selama kita naik ke arena wacana pedang, kita bisa mulai kapan saja. Penatua Teng tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya berakhir, Su Zimo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hati-hati. Saat berikutnya, suara Pang Yu meledak di telinganya. Pada saat itu, jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Penatua Teng tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Su Zimo tiba-tiba menghilang. Dia menyalurkan roh esensinya dengan sekuat tenaga dan menyihir segel tangan dengan kedua tangan, ingin melepaskan kemampuan mistis tertinggi. Awalnya, dia ingin menahan diri. Tetapi pada saat itu, dia hanya ingin mempertahankan hidupnya. Namun, bahkan dengan pengingat Pang Yu, dia telah kehilangan inisiatif. Su Zimo menggunakan True Dragon Nine Flashes dan menerobos jarak 100 kaki. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia turun di samping Penatua Teng dan menamparkan punggungnya. Bang! Daging dan darah meledak dan memenuhi udara dengan kabut berdarah. Bab 2173. Meskipun Penatua Teng adalah Celestial Immortal level 1, bagaimana tubuhnya bisa dibandingkan dengan tubuh asli King Lian? Penciptaan kelas 10 King Lian memiliki teknik penempaan tulang guntur. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia bisa menghadapi harta karun Dharma tingkat bumi manapun secara langsung. Tubuh Tetua Teng tidak tahan sama sekali. Setelah Su Zimo mendekat, dia hancur berkeping-keping dengan satu serangan telapak tangan, daging dan darah berceceran di mana-mana. Roh esensi Su Zimo secara alami dapat melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya juga. Namun, tidak perlu. Dia akan menggunakan metode paling sederhana dan paling langsung untuk menghabisi Penatua Teng dan tidak menyeretnya keluar. Seperti yang dia katakan, jika dia menyerang, Penatua Teng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Serangan Su Zimo terlalu mendadak. Terlepas dari Dewa Surgawi tingkat atas seperti Yang Ruoxu dan Pang Yu, semua orang tercengang. Hanya ketika tubuh Penatua Teng dihancurkan, kerumunan berseru. Surga, Penatua Teng sebenarnya dihancurkan oleh satu telapak tangan. Itu terlalu cepat. Apakah itu teleportasi? Itu tidak mungkin teleportasi. Tidak ada aura kekuatan suci di Sword Discourse Arena. Selain itu, Su Zimo hanyalah seorang Earth Immortal. Dia tidak bisa melepaskan teleportasi. Elder Teng ceroboh. Dia bahkan tidak menggunakan teleportasi dan tubuhnya hancur. Lingkungan Sword Wacana Arena dipenuhi dengan keributan. Yang Ruoxu melirik ke samping dan mencibir, Kakak Pang, orang luar tidak diizinkan ikut campur di arena wacana pedang. Baru saja mengingatkannya sudah melanggar aturan. Pang Yu tahu bahwa dia salah dan mendengus dingin tanpa membalas. Dia tidak menyangka serangan Su Zimo begitu ganas. Itu seperti sambaran petir, tidak memberi lawannya kesempatan untuk melawan sama sekali. Bahkan dengan pengingatnya, Penatua Teng tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, saya pikir tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Hasilnya sudah diputuskan. Itu mungkin tidak terjadi. Pang Yu berkata, Tetua Teng hanya sedikit ceroboh dan kehilangan inisiatif. Bagaimana Dewa Bumi yang lemah seperti dia bisa menandingi sarana Dewa Surgawi? Dewa Surga dapat menggunakan kelahiran kembali darah. Selama jiwa baru lahir mereka tidak dihancurkan, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, mereka dapat merekonstruksi tubuh mereka dalam sekejap mata dan memulihkan kekuatan tempur mereka. Yang Ruoxu berkata, jika bukan karena arena wacana pedang tidak memutuskan hidup dan mati, telapak tangan Su Zimo ini akan langsung menamparkan mahkota kepala Tetua Teng. Saat ini, tubuh Penatua Teng tidak meledak, tetapi roh primordialnya sedang dihancurkan. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Yang Ruoxu, hasil pertempuran di arena diskusi pedang telah diputuskan. Namun, Pang Yu tidak mau dan tidak menghentikannya. Penatua Teng, yang berada di arena wacana pedang, bahkan lebih marah. Dia ingin beregenerasi dari setetes darah dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan Su Zimo dan mendapatkan kembali wajahnya. Setelah Su Zimo menghancurkan tubuh Tetua Teng dengan serangan telapak tangan, dia berhenti dan tidak melanjutkan pengejarannya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Pang Yu tidak berniat menghentikannya. Di sisi lain,
roh primordial Elder Tank telah melarikan diri ke sudut arena wacana pedang dan mengedarkan Blood Drop Rebirth untuk memulihkan tubuh fisiknya. Dia segera mengerti bahwa lawannya tidak menyerah sama sekali. Bibir Suzimo melengkung menjadi senyuman dingin. Blood Drop Rebirth sangat cepat. Dalam sekejap mata, tubuh Elder Tank benar-benar direkonstruksi. Tepat ketika Penatua Tank hendak menyalurkan roh primordialnya, dia merasakan penglihatannya kabur seolah-olah ada sesuatu yang melintas. Saat berikutnya, dia merasakan bahaya yang luar biasa menyelimutinya, menyebabkan rambutnya berdiri dan dia bergidik. Tidak baik. Tetua Tank berteriak dalam hatinya. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam dari punggungnya. Dadanya meledak dan seluruh tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan sekali lagi. Tepat di depan semua orang, tubuh Elder Tank yang baru saja direkonstruksi dihancurkan oleh satu serangan telapak tangan dari Suzimo. Elder Tank tidak bisa menahan kekuatan tubuh asli King Lian ditambah dengan palem esensi kekacauan besar sama sekali. Kerumunan itu gempar. Sebagai penatua penegakan sekte luar, setidaknya di sekte luar, Penatua Tank memiliki status terhormat. Selanjutnya, dia adalah surga abadi tahap pertama. Dia tidak menyangka bahwa di SWOT Wacana Arena, dia benar-benar akan dihancurkan oleh Earth Immortal. Itu terlalu tragis. Penatua Tank telah kehilangan inisiatif dan ditekan di setiap langkah. Saya ingin tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Suzimo ini benar-benar pintar. Dia tahu perbedaan antara Dewa Bumi dan Dewa Surgawi dan tahu bahwa dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan suci yang tiada taranya. Itu sebabnya dia menyerang secara berurutan untuk menghancurkan tubuh Tetua Tank sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Keuntungannya sebagai Dewa Surgawi. Beberapa pembudidaya berdiskusi dengan keras dan serius menganalisis situasi. Setelah roh esensi seseorang dikultivasikan ke alam surgawi abadi, seseorang dapat melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Namun, tubuh fisik diperlukan. Kalau tidak, roh esensi belaka tidak akan mampu menahan kekuatan-kekuatan ilahi yang tiada taranya. Itulah alasan mengapa Penatua Tank tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi yang tiada taranya tanpa tubuh fisik. Di sisi lain, ekspresi Pang Yu menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dasar bodoh. Setelah kamu merekonstruksi tubuhmu, kamu seharusnya langsung berteleportasi sebelum membalas. Meskipun Pang Yu tampak seperti sedang memarahi, dia sebenarnya mengingatkan Penatua Tank tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Setelah tubuh Penatua Tank dihancurkan untuk kedua kalinya, roh esensinya melarikan diri ke sudut sekali lagi dan dilahirkan kembali dengan darah, membentuk tubuh fisik. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya. Setelah membentuk tubuh fisiknya, dia menyalurkan roh esensinya dan berteleportasi tanpa tetap di tempat untuk sesaat. Selama dia bisa membuat jarak yang cukup antara dia dan Suzimo, bahkan jika Suzimo memiliki satu napas waktu untuk bereaksi, dia akan mampu memunculkan kekuatan suci yang tak tertandingi dan menekan Suzimo dalam satu gerakan. Namun, setelah teleportasinya, tubuhnya baru saja muncul kembali. Sebelum dia bisa mengatur napasnya, rasa bahaya yang familiar itu turun padanya sekali lagi. F***. Penatua Tank sangat marah dan kehilangan ketenangannya, mengutuk. Saat berikutnya, tubuhnya hancur oleh satu serangan telapak tangan dari Suzimo sekali lagi. Sementara dia melakukan teleportasi, Suzimo juga memiliki 9 kilatan naga sejati. Kelahiran kembali dari setetes darah bukan tanpa batasan. Setiap kali tubuhnya dihancurkan, Penatua Tank akan kehilangan sejumlah besar energi esensi garis keturunan. Ki darahnya sangat terkuras setelah tubuhnya dihancurkan 3 kali berturut-turut. Dia tidak muda dan ki darahnya sudah mencapai puncaknya untuk memulai. Sekarang dia terluka parah, seolah-olah dia telah menua secara signifikan dalam sekejap. Essence Spirit Elder Tank melarikan diri dan dia berteleportasi sekali lagi untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Bang! Segera setelah itu, Suzimo turun dan menghancurkan tubuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Awalnya, hati Elder Tank dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Namun, setelah tubuhnya dihancurkan 6 kali berturut-turut, hanya ada keputusasaan yang tersisa di hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dari setetes darah ketika ki darahnya mengering. Roh esensi Penatua Tank memandang Pang Yu di sisi lain. Wajahnya dipenuhi kepanikan, ketakutan, ketidakberdayaan, dan permohonan bantuan. Penatua Tank percaya bahwa selama Pang Yu mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak akan lagi menanggung siksaan seperti itu. Namun, ekspresi Pang Yu dingin dan dia menolak untuk berbicara atau mengungkapkan pendiriannya. Yang Ruoksu mengungkapkan ekspresi sedih. Hasilnya telah diputuskan. Saya pikir Penatua Tank bisa turun sekarang. Tidak. Pang Yu menolak dengan tegas dan berkata dengan dingin, ini adalah jalan yang dia pilih dan dia harus menempuhnya sampai akhir.
Dia adalah Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan begitu saja? Bagaimana dia bisa kalah dari Earth Immortal? Bahkan dalam kematian, seorang Dewa Bumi tidak diperbolehkan menginjak-injak martabat Dewa Surgawi. Yang Ruoksu sedikit mengernyitkan alisnya. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa kata-kata Pang Yu sepertinya mengacu pada sesuatu yang lain. Bab 2174. Di arena Wacana Pedang. Ketika dia mendengar kata-kata Pang Yu, roh esensi Penatua Teng yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Matanya pertama kali dipenuhi dengan kebingungan sebelum dia sepertinya mengerti sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah mengancam dan menakutkan dengan ekspresi gila. Martabat surga abadi tidak boleh dipermalukan. Tiba-tiba, Penatua Teng menjerit, "Suzimo, aku akan bertarung denganmu." Saat dia mengatakan itu, fluktuasi kesadaran roh yang kejam meledak dari arena Wacana Pedang. Keterampilan rahasia esensi roh. Kerumunan terkejut dan berseru. "Beraninya kau!" Ekspresi Yang Ruoksu berubah drastis saat dia akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Pang Yu baru saja. Dia mengingatkan Penatua Teng untuk bertarung dengan nyawanya. Terlepas dari kekuatan ilahi yang tiada taranya, metode terkuat dari surga abadi adalah keterampilan rahasia roh esensi mereka. Yang Ruoksu ingin segera menyelamatkan Suzimo. Namun, meskipun ranah kultivasinya tinggi dan kekuatan tempurnya kuat, sudah terlambat pada saat dia menyadarinya. Kecepatan dari skill rahasia esens spirit yang diringkas dan dilepaskan terlalu cepat bagi penonton untuk ikut campur. Belum lagi para penonton, bahkan Suzimo, yang berada di arena Wacana Pedang, tampaknya tidak dapat bereaksi tepat waktu di bawah tatapan banyak pembudidaya. Dia berdiri di udara, tidak bergerak dan tertegun di tempat. Keahlian rahasia roh esensi Penatua Teng berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki glabella Suzimo. Ini sudah berakhir. Tubuh Scarlet Rainbow Regent Lord bergoyang sedikit dengan ekspresi sedih. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah bertemu dengan paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perasaan yang diberikan Suzimo padanya adalah yang paling istimewa. Ini adalah pria yang dia kagumi dan ingin tahu. Sayangnya, teladan langka yang berani melawan Tuan Yuanzuo dan sitar abadi Meng Yao dari Jin Agung mati di arena Wacana Pedang Akademi Qiankun begitu saja. Di Akademi Qiankun, tidak ada hidup dan mati dalam pertarungan antara sesama murid. Namun, Suzimo dibunuh oleh Heaven Immortal menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Untuk sebuah teladan, cara mati seperti itu terlalu memalukan dan tidak adil. Itu seperti bintang jatuh, sangat menyilaukan sehingga meninggalkan bekas terang di langit malam, tetapi jatuh dalam sekejap mata. Mengatakan. Desahan bisa terdengar dari kerumunan. Baru saja, adegan Suzimo menghancurkan tubuh fisik Elder Teng berturut-turut terlalu mengejutkan bagi banyak murid sekte luar, menyebabkan darah mereka mendidih. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, Suzimo akan berakhir seperti ini? Sayang sekali. Mengingat bakat, potensi, dan kemampuannya, pencapaian masa depannya tidak akan terukur, tapi bukan apa-apa. Sejak zaman kuno, ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari setengah dari mereka meninggal sebelum waktunya. Dia hanya salah satu dari mereka. Ada yang merasa kasihan, ada yang sedih, ada yang acuh, dan ada yang senang. Sifat manusia yang berubah-ubah dan hangat semuanya ada di sana. Pang Yu. Yang Ruoksu sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak memanggilnya sebagai saudara magang senior dan langsung berteriak, "Kamu terlalu kejam." Dia baru memasuki akademi selama 1000 tahun dan tidak membuat kesalahan. Kamu sebenarnya memerintahkan Dewa Abadi untuk menggunakan teknik rahasia roh primordial untuk membunuhnya di arena Wacana Pedang. Apakah kamu bahkan manusia? Kulit Yang Ruoksu berwarna perunggu. Dalam kemarahannya, ki darahnya melonjak, menyebabkan seluruh wajahnya menjadi gelap seperti Vajra yang marah, itu sangat menakutkan. Meskipun Penatua Teng adalah orang yang membunuh Suzimo, Yang Ruoksu tahu bahwa akar dari masalah ini adalah Pang Yu. Meskipun Penatua Teng masih hidup, dia sudah menjadi seseorang yang pasti akan mati. Menurut aturan akademi, menggunakan teknik rahasia roh primordial di arena Wacana Pedang adalah kejahatan serius. Selanjutnya, Penatua Teng bahkan membunuh sesama murid. Yang Ruoksu tahu dengan jelas bahwa dalang di balik kematian Suzimo adalah Pang Yu yang tampaknya tidak terlibat. Fufu. Pang Yu tertawa senang di dalam hatinya. Semakin marah Yang Ruoksu, semakin bahagia dia. Pang Yu mengangkat bahu sedikit dan berkata dengan ekspresi polos, "Saudara muda Yang, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan. Kapan saya menginstruksikan Penatua Teng? Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin Penatua Teng menggunakan beberapa teknik rahasia roh primordial untuk membunuh Suzimo?" Yang Ruoksu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Pang Yu.
Ekspresi Pang Yu murah hati saat dia berkata dengan santai, semua orang menyaksikan pertempuran arena wacana pedang hari ini. Semua pembudidaya yang hadir dapat bersaksi untukku. Hati Yang Ruoksu dipenuhi amarah dan dia bahkan ingin segera menyerang Pang Yu. Namun, dia jelas bahwa tidak ada alasan baginya untuk menyerang sama sekali. Pang Yu terlalu pintar. Dalam kata-kata yang baru saja dikatakan Pang Yu, dia tidak secara eksplisit menginstruksikan Penatua Teng untuk menggunakan teknik rahasia roh primordial, juga tidak memerintahkan Penatua Teng untuk membunuh Suzimo. Dia tidak meninggalkan bukti apapun untuk dirinya sendiri dan membunuh Suzimo dengan bantuan Penatua Teng. Pang Yu. Yang Ruoksu menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan dingin, saya tahu bahwa beberapa dari Anda selalu memandang rendah saya di sekte dalam dan mencoba semua yang Anda bisa untuk menekan saya. Masalah ini bukan rahasia. Bukan hanya sekte dalam, bahkan murid sekte luar dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Yang Ruoksu lahir di alam bawah dan dikucilkan di akademi sejak awal. Selain itu, dia adalah orang yang lurus dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Secara alami, dia secara bertahap dikucilkan oleh banyak murid sekte dalam. Namun, Yang Ruoksu mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan tumbuh dalam kesulitan. Dia maju melawan arus dan secara bertahap naik ke 10 besar murid sekte dalam. Kemudian, Yang Ruoksu bahkan mewakili akademi dan pergi ke Pegunungan Naga Melingkar untuk memimpin seleksi sekte abadi dan merekrut murid. Meskipun masalah ini membuatnya agak terkenal di Divine Firmament Immortal Domain, dia menarik lebih banyak permusuhan di akademi. Biasanya, bukan giliran Yang Ruoksu untuk mewakili murid sekte dalam akademi. Di akademi, setidaknya ada 5 orang yang lebih tinggi dari Yang Ruoksu dalam hal kekuatan tempur, status, dan latar belakang. Pang Yu termasuk di antara 5 orang ini. Permusuhan yang diderita Yang Ruoksu di sekte dalam bisa dibayangkan. Meskipun ada beberapa konflik antara kedua belah pihak dan mereka tidak tahan satu sama lain, mereka berada di akademi Qiankun. Setidaknya di permukaan, mereka masih menjaga perdamaian. Mereka jarang berkelahi dan tidak melepaskan semua kepura-puraan. Hanya sampai pemilihan sekte abadi 1000 tahun yang lalu, beberapa desas-desus tentang peri Moking dan Yang Ruoksu menyebar bahwa perdamaian ini rusak. Desas-desus ini secara langsung mendorong Yang Ruoksu ke jantung perjuangan. Selama 1000 tahun, Yang Ruoksu dan murid sekte dalam juga telah bertarung dan berdebat di arena wacana pedang berkali-kali. Adapun Suzimo, dia juga orang yang sangat penting dalam pemilihan sekte abadi 1000 tahun yang lalu. Dia berasal dari alam bawah seperti Yang Ruoksu dan juga seseorang yang dilindungi Yang Ruoksu. Oleh karena itu, Pang Yu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Suzimo. Pang Yu pernah memberitahu Tetua Teng untuk mencari kesempatan memberi pelajaran kepada Suzimo. Akan lebih baik jika dia bisa dikeluarkan dari akademi. Dapat dikatakan bahwa Suzimo terlibat dalam perebutan posisi murid sekte dalam tanpa mengetahui apa-apa. Dia hanya pengorbanan dalam pertempuran ini untuk posisi murid sekte dalam. Aku bisa menerima penghinaan dan permusuhanmu. Tapi Suzimo ini tidak ada hubungannya denganku. Saat itu, dia hanyalah seorang kultivator biasa dan tidak berbeda dengan murid-murid lain yang masuk akademi. Mengapa kalian mengincarnya? Yang Ruoksu menatap Pang Yu dan berkata dengan keras, dendam antara dia dan kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bersalah. Jika Anda memiliki cara apapun, jangan ragu untuk datang ke saya. Bab 2175. Kalian semua adalah bawahan, bagaimana kamu bisa dianggap tidak berhubungan? Pang Yu memiliki ekspresi menghina saat dia mencibir, dia tidak mati secara tidak adil. Siapa yang memintanya untuk menjadi seseorang yang kamu, Yang Ruoksu, lindungi? Kata-kata mereka berdua telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Masalah hari ini hanyalah pengingat untukmu. Bibir Pang Yu sedikit melengkung. Jangan berpikir bahwa reputasimu telah tumbuh di benua cakrawala surgawi dalam beberapa tahun terakhir. Biarkan aku memberitahumu, kamu bukan apa-apa di sekte dalam akademi. Kamu bahkan tidak bisa melindungi satu bawahan di akademi. Lingkungan SWOT wacana arena sunyi dan suasananya berat. Semua pembudidaya merasa kedinginan ketika mereka mendengar kata-kata Pang Yu. Kata-kata Pang Yu tidak hanya ditujukan untuk Yang Ruoksu, tetapi juga untuk semua murid dari akademi yang hadir. Dia memperingatkan semua pembudidaya yang hadir bahwa siapapun yang terkait dengan Yang Ruoksu akan berada dalam situasi yang sangat sulit di akademi dan bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Baru saja, Suzimo adalah hasil mereka. Jadi begitulah. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membawa ejekan tiba-tiba terdengar dari arena wacana pedang. Hanya ada 2 orang di arena wacana pedang. Salah satunya adalah roh esensi Penatua Teng. Karena tubuhnya yang terus-menerus hancur, ki darahnya sangat terkuras dan hampir mengering. Saat ini, dia masih perlahan mengumpulkan ki darahnya sebagai persiapan untuk merekonstruksi tubuhnya.
Suara itu bukan milik Elder Tang. Adapun orang lain. Mungkinkah? Putri Pelangi Merah sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya berbinar. Desir, desir, desir. Seketika, semua tatapan pembudidaya mendarat di pembudidaya berjubah hijau di arena wacana pedang. Set. Semua orang menghirup udara dingin. Su Zimo tidak mati. Murid sekte luar yang terkena skill rahasia Heaven Immortal Essence Spirit masih hidup. Selanjutnya, tubuhnya penuh dengan kehidupan dan wajahnya kemerahan tanpa tanda-tanda cedera. Ini. Terlepas dari keterkejutan, banyak pembudidaya bahkan lebih bingung. Semua orang melihat keterampilan rahasia roh esensi Penatua Teng memasuki kesadaran Su Zimo. Bahkan roh esensi abadi surga akan mati tanpa keraguan jika dipukul oleh keterampilan rahasia roh esensi, apalagi roh esensi abadi bumi. Saat itu, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Su Zimo berdiri terpaku di tanah, tak bergerak saat dia dikejutkan oleh teknik rahasia roh esensi Elder Tang. Faktanya, Su Zimo sudah merasakan niat membunuh Penatua Teng saat itu muncul di hatinya. Dia tidak menggunakan teknik rahasia jiwa esensinya untuk melawan Tetua Teng secara langsung karena tidak perlu. Ketika teknik rahasia roh esensi Elder Tang memasuki lautan kesadarannya, itu segera dihancurkan oleh pedang King Lian yang diringkas oleh putra King Lian. Dengan perlindungan Lotus Platform of Fate, Divine Sense yang tersisa tidak dapat membahayakan roh primordial King Lian sama sekali. Setelah itu, semua orang mengira Su Zimo sudah meninggal. Setelah itu, perhatian semua orang tertarik oleh pertengkaran antara Yang Ruoxu dan Pang Yu. Secara alami, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Su Zimo juga ingin tahu mengapa Penatua Teng menargetkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Baru sekarang dia mengerti seluk-beluk masalah ini sehingga dia membuka mulutnya untuk berbicara. Kamu sebenarnya tidak mati. Senyum di wajah Pang Yu menghilang, dan dia menatap Su Zimo dengan dingin. Bagus bagus bagus. Yang Ruoxu malah tertawa terbahak-bahak dan memuji, langkah yang bagus, saudara muda Su. Sekarang Su Zimo tidak mati, dia tidak perlu merasa bersalah dan dalam suasana hati yang baik. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Roh primordial Elder Tang agak bingung. Dia tidak menyangka bahwa murid sekte luar di hadapannya ini benar-benar akan hidup kembali dari kematian. Aku tidak mati. Su Zimo memandang Elder Tang dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan mati. Anda. Ekspresi Penatua Teng berubah drastis dan dia ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, Su Zimo bahkan lebih cepat. Sebelum kata-kata Elder Tang selesai, dia sudah menyerang. Melangkah ke depan, dia membuka telapak tangannya dan memenjarakan roh primordial Elder Tang di telapak tangannya. Selamatkan aku, kakak senior Pang. Penatua Teng ketakutan saat dia berteriak. Berhenti, Su Zimo. Kilatan dingin melintas di mata Pang Yu. Dia tidak langsung menyerang dan berteriak keras, aturan akademi menyatakan bahwa hidup dan mati tidak diperbolehkan di arena wacana pedang. Fufu. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Sebelum ini, Pang Yu diam-diam menghasut Penatua Teng untuk menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya untuk membunuhnya. Tetapi pada saat ini, Pang Yu mengemukakan aturan akademi dengan kata-kata yang benar. Su Zimo adalah seorang sarjana untuk memulai dan akrab dengan orang bijak. Meskipun dia telah membunuh banyak orang di jalur kultivasi, dia jarang memarahi orang lain. Namun, pada saat ini, dia sangat jijik dengan Pang Yu. Dia memelototi pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh, persetan hidup dan matimu. Dengan itu, Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan roh primordial Elder Tang. Penatua disiplin sekte luar akademi dihancurkan dalam tubuh dan jiwa di arena wacana pedang. Para pembudidaya di sekitarnya tercengang saat mereka memandang Su Zimo dengan tidak percaya. Bahkan Pang Yu tercengang. Pada kenyataannya, dia sudah meramalkan bahwa Su Zimo akan membunuh Penatua Teng. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk menekan Su Zimo. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo benar-benar berani memarahinya. Kalimat, "F check your life," ini mengejutkan Pang Yu. Pelacur, beraninya kau memarahiku. Pang Yu sadar dan sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengerahkan roh primordialnya dan langsung berteleportasi, menghilang dari tempat. Ketika Pang Yu muncul lagi, dia sudah berada di arena wacana pedang, di samping Su Zimo. Mati. Pang Yu melepaskan serangannya dan menebas dengan kekuatan yang menakutkan. Su Zimo sama sekali tidak bisa bertahan melawan kekuatan Dewa Surgawi tingkat 9. Bahkan jika itu adalah tubuh sebenarnya dari level 10 King Lian, itu akan hancur berkeping-keping. Saat Pang Yu melepaskan teleportasinya, Su Zimo sudah merasakannya. Tanpa ragu-ragu, dia segera melepaskan True Dragon Nine Flashes.
Hampir pada saat yang sama Pang Yu muncul, Su Zimo sudah menghilang dari tempatnya. Telapak tangan Pang Yu meleset. Gelombang seruan terdengar di kerumunan sekali lagi. Sebagai murid Sekte Dalam, Pang Yu bahkan merupakan 5 murid Sekte Dalam, seorang Dewa Surgawi tingkat 9. Sekarang dia secara pribadi mengambil tindakan untuk berurusan dengan murid Sekte luar, itu secara alami akan menyebabkan kegemparan. Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah serangan pertama Pang Yu benar-benar meleset dan gagal membunuh Su Zimo. Kecepatan reaksi Pang Yu juga sangat cepat. Sosoknya bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, seolah-olah dia bisa menentukan di mana kaki Su Zimo akan mendarat, langsung menyerang. Pada saat yang sama, ia melepaskan tekanan dari indera ilahi tingkat 9 surgawi immortal, turun dari langit dan menyelimuti. Sosok Su Zimo baru saja terwujud ketika dia jatuh ke dalam tekanan indera ilahi yang begitu besar dan luas. Di bawah tekanan indera ilahi seperti itu, seolah-olah dia telah tenggelam jauh ke dalam rawa, merasa sulit untuk bergerak dan tidak dapat melepaskan True Dragon Nine Flashes. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah sarana dari immortal surgawi terkemuka. Hanya untuk melihat Pang Yu menyatukan 2 jari dan menyulap seni pedang, menusuk ke arah glabella Su Zimo. Dalam sekejap, seolah-olah pedang panjang yang tajam terkondensasi dan terbentuk. Bahkan sebelum turun, darah sudah mengalir keluar dari glabella Su Zimo. Kehilangan satu serangan sudah membuat Pang Yu merasa tidak bisa bertahan lagi. Jarinya ini pasti akan membunuh Su Zimo di tempat. Bab 2176. Su Zimo melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dan matanya bersinar dengan kilatan mematikan. Dia siap mengambil risiko. Jari Pang Yu terlalu tajam. Tidak mungkin untuk melarikan diri tanpa cedera. Tidak sopan untuk tidak membalas. Su Zimo dengan panik mengedarkan jiwanya saat dia menatap tajam ke arah Pang Yu. Sebuah kuali persegi perunggu samar-samar muncul dalam cahaya merah darah di antara alisnya. Dia ingin menggunakan kuali penekan neraka untuk memblokir gelombang serangan pertama dari jari pedang Pang Yu. Cauldron of Hell Suppressing Cauldron sangat sulit, tetapi masih sangat sulit untuk menetralisir kekuatan immortal surgawi tingkat 9. Di atas roh primordial King Lian, ada harta tertinggi lainnya, Trigeminal Jade Rui. Harta karun tertinggi ini terus-menerus menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang selama bertahun-tahun. Itu sangat sulit, dan bahkan bisa memblokir serangan kedua. Jika itu tidak cukup, dia masih memiliki tanah hidup dari 9 surga. Bahkan jika dia terluka parah, Su Zimo juga harus melawan Pang Yu. Roh primordialnya mampu melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi setelah berkultivasi ke tingkat Sky Immortal. Di antara kemampuan ilahi tiada taraf yang dia pahami, ada kemampuan ilahi tiada taraf yang dapat mengabaikan budidaya Dewa Surgawi dan memusnahkan Dewa Surgawi tingkat ke-9. Langkah ini sangat berisiko. Su Zimo tidak yakin apakah kuali penekan neraka, tongkat Rui Giok 3, dan tanah kehidupan 9 surga dapat menahan serangan Pang Yu. Tapi dia jelas tentang satu hal. Dia harus membuat Pang Yu membayar harganya. Merasakan kegilaan dan niat membunuh di mata Su Zimo, mata Pang Yu memancarkan ejekan saat dia mencibir. Apakah kamu ingin melawan? Pang Yu berkata dengan lembut, kekuatanmu seperti semut di mataku. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Suara mendesing. Jari pedang itu turun, menusuk lurus ke dahi Su Zimo dengan ujung yang tajam. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul di depan Su Zimo. Aura lurus di tubuhnya sangat luas dan perkasa, dan auranya mengerikan. Dia tidak sedikit lebih lemah dari Pang Yu surga tahap ke-9. Yang Ruoksu teleported over. Pang Yu berteleportasi. Pang Yu tidak bisa tepat waktu saat pertama kali menyerang. Kali ini, Yang Ruoksu tiba tepat waktu. Dengan raungan keras, kebenaran di dadanya bergema. Dia mengangkat lengannya, mengepalkannya, dan meninju jari pedang Pang Yu. Saat Yang Ruoksu muncul dan berteriak, Su Zimo juga meraung, kecantikan sesaat. Kekuatan suci yang tiada taraf meledak dan langsung turun, menyelimuti tubuh Pang Yu. Setelah Yang Ruoksu muncul, perhatian Pang Yu sama sekali tidak tertuju pada Su Zimo. Tatapannya tajam saat dia menatap Yang Ruoksu dan mencibir, saudara muda Yang, tinjumu masih kurang. Kamu tidak bisa memblokir jari pedangku. Bang! Jari pedang Pang Yu bertabrakan dengan tinju Yang Ruoksu, menyebabkan ledakan energi melonjak keluar dan menelan seluruh SWOT Discourse Arena. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran diterbangkan kembali oleh kekuatan, tubuh mereka bergoyang. Yang Ruoksu juga jelas bahwa kekuatan tempurnya saat ini masih belum sebanding dengan Pang Yu. Namun, Su Zimo tepat di belakangnya. Dia tidak bisa membiarkan Su Zimo terluka. Dia tidak bisa mundur. Tinju dan jari saling menekan dan keduanya berdiri saling berhadapan tanpa bergerak. Pang Yu sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan pedangnya harus mampu menembus tinju Yang Ruoksu.
Mengapa ada adegan mereka yang berimbang? Yang Ruoksu juga sedikit bingung. Mungkinkah Pang Yu menahan diri? Tapi tepat pada saat ini, ekspresi keduanya berubah. Sedikit keterkejutan melintas di mata Pang Yu, diikuti oleh kebingungan, ketakutan dan akhirnya, keterkejutan. Adapun Yang Ruoksu, ekspresinya juga berubah drastis, menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia melihat Pang Yu. Dalam tatapan Yang Ruoksu, penampilan Pang Yu sebenarnya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, rambut hitamnya telah berubah menjadi putih seperti salju. Wajah Pang Yu dipenuhi kerutan, seperti orang tua yang akan mati setiap saat. Matanya yang jernih dan dingin menusuk berubah menjadi keruh dan kuning. Bertahap. Para pembudidaya di sekitarnya juga memperhatikan kelainan Pang Yu. Lihat, apa yang terjadi dengan kakak senior Pang. Surga, mengapa kakak senior Pang menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Di bawah tatapan semua orang, tubuh Pang Yu yang awalnya tinggi dan lurus seperti pedang menjadi membungkuk dan seluruh tubuhnya menyusut. Suara-suara di kerumunan menjadi lebih keras dan lebih keras. Tatapan semua orang ketika mereka melihat Pang Yu sangat terkejut. 3. Apa yang terjadi padaku? Suara Pang Yu sedikit bergetar. Saat dia membuka mulutnya, dia menyadari bahwa suaranya telah menjadi sangat tua. Pang Yu sama sekali tidak percaya bahwa suara ini keluar dari mulutnya. Kakak senior Pang, mengapa umurmu? Mata Yang Ruoksu juga melebar, tidak tahu apa yang terjadi dengan pemandangan di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa umur di tubuh Pang Yu sudah habis. Umur seorang immortal surgawi selama 300.000 tahun. Saat ini, Pang Yu baru berusia sedikit lebih dari 100.000 tahun dan berada di puncaknya. Tapi sekarang, umur Pang Yu sudah habis dan dia akan mati kapan saja. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. 3. Umurku. Bibir keriput Pang Yu bergerak. Dia juga menyadari apa yang terjadi padanya. Dengan umurnya yang habis, dia akan mati. Ini bahkan lebih menakutkan daripada terluka parah atau roh esensinya rusak. Bahkan jika roh esensinya rusak, masih ada harapan untuk menyembuhkannya. Namun, begitu umurnya habis, dia akan benar-benar mati. Anda. Pada akhirnya, Pang Yu memelototi Yang Ruoksu dengan matanya yang keruh dan terengah-engah, matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, ketika dia melihat ekspresi bingung Yang Ruoksu, dia membeku sejenak. Baru saja, Yang Ruoksu hanya menyerang dan bentrok langsung dengannya, tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Lebih jauh lagi, melihat ekspresi Yang Ruoksu, dia sepertinya juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jika bukan Yang Ruoksu, siapa lagi? Siapa yang menyerangnya secara diam-diam? Sebelum Pang Yu meninggal, sebuah pikiran melintas di benaknya. Tatapannya bergeser dan mendarat di kultivator berjubah hijau di belakang Yang Ruoksu. Pada saat itu, ekspresi kultivator berjubah hijau itu tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Dia tidak terkejut dengan adegan ini sedikit pun. Pang Yu tiba-tiba teringat bahwa baru saja di medan perang, seseorang sepertinya mengucapkan kalimat kecantikan sesaat. Itu kamu. Pang Yu mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk Su Zimo dari jauh. Arah di mana Su Zimo berada adalah di mana Yang Ruoksu berada. Di mata semua orang, orang yang ditunjuk Pang Yu secara alami adalah Yang Ruoksu. Baru saja, pertempuran itu intens. Teriakan keras Yang Ruoksu dan geraman Su Zimo hampir tenggelam oleh teriakan ini dan tidak ada yang menyadarinya. Siapa yang mengira bahwa peringkat 8 Earth Immortal dapat melepaskan kekuatan ilahi tertinggi? Siapa yang mengira bahwa kekuatan ilahi tertinggi Immortal Bumi dapat membunuh peringkat 9 Dewa Surgawi dari Sekte Dalam di tempat? Sudut mulut Pang Yu berkedut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dalam waktu singkat itu, umurnya benar-benar habis. Berdebar. Pang Yu mengangkat tangannya dan jatuh ke tanah. Matanya yang keruh terbuka lebar saat dia mati dengan penyesalan abadi. Sampai kematiannya, Pang Yu tidak bisa mengerti mengapa dia akan mati di tangan seorang Dewa Bumi. Bab 2177. Kakak senior Pang meninggal begitu saja. Aku tidak menyangka kekuatan pertempuran kakak senior yang begitu menakutkan. Dia membunuh kakak senior Pang hanya dengan satu gerakan. Saya memperkirakan bahwa kekuatan tempur kakak yang saat ini setara dengan kakak senior Fang. Seorang murid yang baru saja memasuki akademi tidak bisa tidak bertanya, kakak Fang yang mana? Tentu saja itu nomor satu saat ini di Sekte Dalam, Fang Qingyun. Aku ingin tahu apa kemampuan ilahi Peerless yang baru saja digunakan oleh kakak senior Yang. Itu benar-benar dapat menghabiskan umur kakak senior Pang lebih dari 100.000 tahun. Sungguh mengerikan. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kurasa dia dipanggil Cana atau apalah.
Lingkungan sekitar Sword Discourse Arena adalah kuali suara yang mendidih. Beberapa pembudidaya sudah lari ke sekte dalam untuk memberitahu mereka tentang peristiwa besar ini. Di arena wacana pedang, hidup dan mati tidak ditentukan. Tapi hari ini, dua orang telah jatuh berturut-turut. Salah satunya adalah Penatua Penegakan, yang lainnya adalah Dewa Surgawi tahap ke-9 dari pelataran dalam. Ini benar-benar akan menyebabkan kegemparan di akademi. Ekspresi Su Zimo tenang. Dalam hal ini, Penatua Teng dan Pang Yu yang tidak masuk akal sejak awal. Dia hanya dipaksa untuk membalas. Selama akademi itu adil, mereka tidak akan menghukumnya. Instant of Youth adalah hasil dari memahami kekuatan Desolation dan Time Like Blades secara ekstrim. Waktu terus mengalir. Di bawah dukungan kemampuan ilahi ini, itu selesai dalam sekejap, keindahan memudar. Tidak peduli berapa banyak umur yang dimiliki Pang Yu, bahkan jika dia memiliki umur 300.000 tahun, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup setelah dipukul oleh pemuda sesaat. Tentu saja, jika Instant of Youth digunakan pada True Immortal, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ketika True Immortal memadatkan buah Dao, esensi klasik mereka melindungi tubuh mereka. Kekuatan pemuda instan tidak bisa menembusnya sama sekali. Jika Pang Yu siap dan menggunakan kemampuan ilahi tak tertandingi lainnya untuk melawan pemuda instan, dia tidak akan mati. Sangat disayangkan bahwa Pang Yu tidak menganggap serius Su Zimo sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Zimo akan bisa meletus dengan kekuatan yang bisa mengancamnya. Semua perhatiannya tertuju pada Yang Ruoxu. Ketajamannya, kekuatannya, semuanya terkondensasi di jari pedangnya, meledak dengan konfrontasi yang menghancurkan bumi dengan Yang Ruoxu. Tepat pada saat ini, kecantikan instan turun. Tentu saja, Su Zimo jelas tentang satu hal. Meskipun Pang Yu telah jatuh ke mekar sesaat, itu tidak berarti bahwa dia bisa membunuh Dewa Surgawi tahap ke-9 secara langsung. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika itu adalah kekuatan surga abadi tingkat ketiga atau keempat, apalagi surga abadi tingkat 9, dia akan kesulitan menolaknya. Dia sadar akan hal ini. Jika Yang Ruoxu tidak muncul pada akhirnya dan menarik semua perhatian dan kekuatan Pang Yu, dia mungkin tidak akan berhasil. Kematian Pang Yu bisa dikatakan disebabkan oleh Su Zimo. Namun, ada banyak kebetulan dan kombinasi faktor yang aneh. Saat Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa Yang Ruoxu sudah berbalik dan menatapnya dalam-dalam. Ada tatapan rumit di matanya. Ada keterkejutan, kesadaran, dan kesedihan. Semua orang mengira Pang Yu tewas di tangan Yang Ruoxu. Namun, Yang Ruoxu tahu bahwa kekuatan pukulannya Just Now tidak dapat membunuh Pang Yu sama sekali, juga tidak dapat mencapai efek yang begitu menakutkan. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Hanya ada 3 orang di arena wacana pedang. Pang Yu sudah mati. Jika bukan dia, maka itu hanya bisa menjadi orang ketiga. Masalah ini bisa disembunyikan dari semua orang, tapi pasti tidak bisa disembunyikan dari Yang Ruoxu. Ini aku. Su Zimo baru saja membuka mulutnya dan mengucapkan 2 kata ketika Yang Ruoxu tiba-tiba sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya, menyela apa yang ingin dikatakan Su Zimo. Jangan mengakui masalah ini. Ekspresi Yang Ruoxu serius saat dia berkata dengan suara rendah. Su Zimo hendak bertanya ketika teriakan lembut terdengar dari jauh. Apa yang terjadi? Ke arah sekte dalam, beberapa sosok merobek udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba dan perlahan turun. Orang yang memimpin mengenakan jubah hijau tua dengan sulaman awan keberuntungan di atasnya. Rambut hitamnya diikat dan dia memiliki penampilan yang mengesankan. Ekspresinya tenang dan ada pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Salam, kakak senior Fang. Para pembudidaya di sekitarnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Fang Qingyun, nomor 1 dari sekte dalam. Di belakang Fang Qingyun, ada 4 pembudidaya lainnya, seorang pria dan seorang wanita. Semuanya memiliki aura yang luar biasa dan setara dengan Yang Ruoxu. Pria dan wanita itu adalah Tang Peng dan Yan Bingying. Mereka sangat terkenal di sekte dalam dan bisa berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan tempur. Di antara mereka, Yan Bingying memiliki reputasi sebagai peri nomor 1 di sekte dalam dan memiliki banyak rumor dengan Fang Qingyun. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang mengumumkannya secara terbuka. Salam, kakak senior Tang, kakak senior Yan. Banyak pembudidaya membungkuk sekali lagi. Tatapan Fang Qingyun tajam dan dia melihat Pang Yu yang telah jatuh di arena wacana pedang segera. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap Yang Ruoxu yang tidak jauh tanpa mengungkapkan emosi apapun di wajahnya. Kakak Pang. Ketika Tang Peng melihat mayat Pang Yu, matanya melebar dan dia berseru, langsung bergegas ke arena wacana pedang.
Yan Binging menutupi bibir Cherry dengan tangannya yang adil dan berseru juga. Kamu berhasil. Tang Peng menyentakkan kepalanya dan menatap Yang Ruoxu dengan ekspresi ganas saat dia berkata dengan dingin. Ini aku. Yang Ruoxu tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Serahkan hidupmu kalau begitu. Tang Peng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Menamparkan tas penyimpanannya, dia menarik sepasang sarung tangan emas berkilauan dan memakainya di telapak tangannya. Sepasang sarung tangan membungkus telapak tangan Tang Peng sepenuhnya. Selanjutnya, kukunya setajam pisau. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, percikan terbang dan berdentang seperti sepasang cakar elang yang tajam. Berdebur. Dalam sekejap, Tang Peng menghilang dari tempat. Teleportasi. Yang Ruoxu fronit slightly. Jika itu pertarungan normal, dia seharusnya juga berteleportasi. Namun, Su Zimo tepat di belakangnya. Jika dia pergi, ada kemungkinan besar Su Zimo akan mati di tempat karena kemarahan Tang Peng yang sedang hiruk-pikuk. Pada pemikiran itu, Yang Ruoxu tidak bergeming. Menggesek tas penyimpanannya dengan telapak tangannya, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di telapak tangannya saat dia menusuk secara diagonal ke dalam kekosongan di belakangnya. Awalnya, tidak ada apa-apa di sana. Namun, tepat setelah pedang Yang Ruoxu ditusuk, sosok Tang Peng tiba-tiba muncul dan mengulurkan cakar tajam emas, meraih ke bawah. Pedang Yang Ruoxu bertemu tepat pada waktunya. Dentang. Pedang dan cakar berbenturan dan suara logam yang menusuk telinga bergema. Tang Peng sedikit bergidik dan sosoknya bergerak, pergi sekali lagi. Kecepatannya sangat cepat. Di Sword Discourse Arena, dia hanyalah aliran cahaya. Mata murid sekte luar tidak bisa mengejar teknik gerakannya sama sekali. Bahkan dengan penglihatan Su Zimo, dia tidak bisa menguncinya dan hanya bisa melihat lokasi bayangan. Su Zimo hanya menonton sebentar dan merasa pusing. Dia diam-diam khawatir. Murid sekte dalam akademi ini terlalu kuat. Jika Pang Yu tidak terganggu oleh Yang Ruoxu dan tidak waspada terhadap kecantikan sesaat, tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam satu serangan. Orang harus tahu bahwa ketika Tang Peng masih muda, dia pernah mendapatkan pertemuan kebetulan yang sangat besar dan menukar sumsumnya dengan darah. Garis keturunan ras rock besar mengalir di tubuhnya dan dia dilahirkan dengan kecepatan yang menakjubkan. Di sekte dalam, teknik gerakan Tang Peng adalah nomor 1. Bab 2178. Tang Peng mengitari Yang Ruoxu dan terus berjalan, tidak menyerang sama sekali. Tapi ini juga berarti dia bisa menyerang kapan saja. Begitu dia membuat penilaian yang salah, dia pasti akan terluka parah. Yang Ruoxu menghela nafas panjang dan tiba-tiba menutup matanya, memegang pedangnya dengan satu tangan, seolah-olah dia sudah menyerah. Su Zimo juga berada di medan perang saat ini dan tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah tanda peringatan muncul di hati Su Zimo. Kiri. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia melihat Yang Ruoxu sudah menyerang, menusuk ke kiri dengan pedang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala dan meraih ujung pedang, percikan terbang kemana-mana. Sosok Tang Peng tidak berhenti sama sekali ketika serangannya meleset, terus berlari. Tidak lama kemudian, sebuah tanda peringatan muncul di hati Su Zimo sekali lagi. Pada saat yang sama, Yang Ruoxu menyerang sekali lagi. Dentang. Pedang dan cakar bentrok. Sosok Tang Peng melintas dan menghilang dari pandangan Yang Ruoxu. Dari awal hingga akhir, Yang Ruoxu tidak membuka matanya. Su Zimo memuji di dalam hatinya. Persepsi rohnya diwarisi dari Dai Yue, jadi dia bisa menentukan sumber bahaya. Dan metode Yang Ruoxu juga sangat brilian. Tubuhnya dikelilingi oleh aura lurus yang luar biasa, membentuk aura tak berbentuk. Selama Tang Peng menyerang, dia pasti akan merusak keseimbangan aura ini. Karena itu, dia akan langsung merasakannya. Dan tidak peduli seberapa cepat teknik gerakan Tang Peng, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang di tangan Yang Ruoxu. Oleh karena itu, di bawah pengawasan banyak pembudidaya, pertempuran di arena wacana pedang ini menjadi agak aneh. Sosok yang tidak jelas bergerak terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengaduk kekosongan di sekitarnya sampai sedikit terdistorsi. Yang Ruoxu memegang pedang dengan satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya, berdiri dengan bangga dan menusuk dari waktu ke waktu. Setiap kali pedang ditusuk, arena wacana pedang pasti akan berbunyi dengan suara benturan logam. Saat minum secangkir teh, Tang Peng telah menyerang lebih dari 100 kali. Dan langkah kaki Yang Ruoxu tidak bergerak sama sekali. Kakak senior Tang, aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kakak senior Pang, tetapi masalah ini harus diklarifikasi terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk bergerak kalau begitu. Saat itu, Yang Ruoxu menutup matanya dan tiba-tiba berbicara, menyebabkan gelombang seru. Semua orang jelas bahwa dalam pertempuran yang begitu intens, mereka tidak dapat terganggu sama sekali.
Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kekalahan dan kematian. Namun, Yang Ruoxu sebenarnya memiliki kekuatan untuk berbicara dalam pertempuran yang begitu sengit. Ini setidaknya berarti Yang Ruoxu merasa nyaman dan masih memiliki kekuatan. Kakak Tang, jangan tertipu. Dia mencoba mengalihkan perhatianmu dengan berbicara. Yan Bingying berdiri dan mencibir, hidup untuk hidup. Apa yang bisa dibicarakan dengan pelayan sepertimu? Baru sekarang Su Zimo menyadari mengapa Yang Ruoxu menyuruhnya untuk tidak mengakui bahwa Pang Yu dibunuh olehnya. Itu karena Yang Ruoxu tahu bahwa Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan kematian Pang Yu. Orang-orang ini dipimpin oleh Fang Qingyun. Di sekte dalam, mereka memiliki banyak konflik dengan Yang Ruoxu sejak awal. Mereka tidak tahan satu sama lain, dan konflik berangsur-angsur semakin dalam. Kematian Pang Yu menyebabkan konflik antara kedua belah pihak meningkat dan meletus sepenuhnya. Yang Ruoxu mengenal orang-orang ini dengan sangat baik. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Pang Yu telah tewas, kemungkinan besar mereka tidak akan menanyakan sebab dan akibat, dan mereka akan segera menyerang. Sementara Su Zimo hanyalah seorang murid sekte luar dan seseorang yang naik dari alam bawah. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Akar dari masalah ini awalnya karena konflik antara dia dan Fang Qingyun dan murid sekte dalam ini, menyeret Su Zimo ke dalamnya. Dia secara alami tidak akan mendorong Su Zimo ke jantung perjuangan dan menderita murka Fang Qingyun dan yang lainnya. Su Zimo juga tidak tahan. Dentang, dentang, dentang. Di Sword Discourse Arena, suara pedang dan cakar yang bertabrakan menjadi semakin cepat. Pertarungan antara kedua belah pihak juga mendekati klimaksnya. Serangan Tang Peng menjadi semakin ganas dan dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berulang kali menyerang Yang Ruoxu tanpa hasil, jadi dia secara alami menjadi semakin cemas di dalam hatinya. Sementara Yang Ruoxu menutup matanya dari awal hingga akhir, tenang dan tenang. Fang Qingyun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tang Peng cemas, dia akan kalah. Suaranya belum memudar ketika di Sword Discourse Arena, Yang Ruoxu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan, pukul. Bersin. Garis cahaya pedang melintas seperti sambaran petir yang merobek langit malam, sangat menakjubkan, membawa seberkas manik-manik darah merah dan menusuk mata. Pada saat berikutnya, Yang Ruoxu menarik pedangnya. Sosok Tang Peng muncul, tangan kanannya mencengkeram dadanya, aliran darah merembes keluar dari celah jari-jarinya saat dia menatap Yang Ruoxu dengan kebencian dan keengganan. Pedang Yang Ruoxu menembus jantungnya. Meskipun Dewa Surgawi dapat dilahirkan kembali dari setetes darah, pedang Qi telah memasuki tubuh mereka dan hati mereka hancur. Ingin pulih akan membutuhkan lebih dari 10 napas waktu. Pemenang telah diputuskan. Yang Ruoxu, jangan berpuas diri. Tunggu sebentar, kita akan melakukannya lagi. Tang Peng mengertakkan gigi dan berkata. Yang Ruoxu sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, aku sudah menahan diri dengan pedang ini. Pemenang di antara kita telah diputuskan. Jika kamu terus terjerat, itu terlalu berlebihan. Siapa yang ingin memutuskan pemenang denganmu? Aku ingin melawanmu sampai mati. Niat membunuh Tang Peng tidak berkurang. Di arena wacana pedang, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Petik 2. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam. Tang Peng, kamu bisa mundur. Tang Peng hendak berbicara ketika Fang Qingyun tiba-tiba berbicara dan melambaikan tangannya dengan ringan, mengisyaratkan agar Tang Peng pergi. Meskipun Tang Peng tidak mau di dalam hatinya, dia tidak berani menentang niat Fang Qingyun. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan pergi. Sosok Fang Qingyun bergerak dan melayang perlahan, berdiri di Sword Discourse Arena. Tubuh Fang Qingyun tidak menunjukkan ketajaman atau aura menakutkan. Namun, Su Zimo, yang berdiri di seberangnya, merasakan rambutnya berdiri. Bahkan dengan Yang Ruoxu menghalangi di depannya, perasaan menakutkan itu tidak bisa dihilangkan. Orang ini sangat kuat, seperti yang diharapkan dari sekte dalam nomor 1. Su Zimo diam-diam khawatir. Ekspresi Yang Ruoxu juga berubah menjadi sangat suram. Seluruh tubuhnya menegang saat dia mencengkeram pedangnya dengan erat. Karena menggunakan terlalu banyak kekuatan, buku-buku jarinya menjadi pucat. Apakah kakak senior Fang akan bergerak juga? Yang Ruoxu menatap Fang Qingyun lekat-lekat, tidak berani terganggu sedikitpun. Jangan gugup. Fang Qingyun mengibaskannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Memang benar bahwa tidak ada perbedaan antara hidup dan mati di Sword Discourse Arena. Namun, karena kamu membunuh Pang Yu dan melanggar aturan sekte, kamu harus membayar dengan nyawamu untuk junior Brother Pang. Masalah ini bukan. Yang Ruoxu explain. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Fang Qingyun dengan lambaian tangannya. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Apa yang saya lihat adalah bahwa Anda dan saudara muda Pang telah bertarung sampai mati di arena wacana pedang, melanggar aturan sekte.
Bahkan jika itu adalah peraturan akademi, kamu pantas mati. Saya. Yang Ruoksu baru saja membuka mulutnya. Fang Qingyun menyela dia sekali lagi. Saudara muda Yang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertarung secara adil dengan saya. Jika Anda menang, saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda lagi di masa depan. Kamu akan mati tidak peduli apa. Setidaknya di depan murid akademi, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Kakak Fang, kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Kesempatan yang adil apa? Namun, kakak senior yang baru saja bertarung melawan Pang Yu dan Tang Peng. Dia menghabiskan banyak energi. Bagaimana itu adil? Bab 2179. Murid sekte luar sepertimu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tersesat. Setelah Su Zimo mengatakan itu, Fang Qingyun tanpa ekspresi. Sebelum dia bisa menjawab, Tang Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak menonjol dan mencaci maki. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan bertanya lagi, ada apa? Jika kakak senior Fang dapat melakukan sesuatu seperti mengambil keuntungan dari orang lain, mengapa orang lain tidak bisa mengkritiknya? Di akademi, bahkan murid sekte dalam tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Fang Qingyun. Kerumunan terkejut dan ekspresi mereka berubah. Sejak Fang Qingyun muncul, dia memiliki ekspresi tenang tanpa emosi. Namun, pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia menyipitkan matanya. Tatapannya bergeser dan mendarat di Su Zimo. Ketika Su Zimo memperhatikan tatapan Fang Qingyun, dia bahkan lebih yakin. Baru saja, kata-kata dan tindakan Fang Qingyun mengungkapkan aura yang mendominasi. Selain itu, dia adalah sekte dalam nomor satu dan jelas sangat sombong dan menghargai reputasi. Sekarang semua orang menonton, bahkan jika dia ingin membalas dendam untuk Pang Yu sesegera mungkin, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil dan dia akan mengambil keuntungan dari orang lain. Reputasinya di sekte dalam dan di akademi akan sangat terpengaruh. Cukup benar. Fang Qingyun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saudara muda Yang, saya akan memberi Anda waktu untuk memulihkan diri. Saya akan menunggu di sini. Kami akan bertarung lagi setelah Anda pulih. Pertempuran ini tak terhindarkan. Yang Ruoksu tidak menjelaskan dan hanya menangkupkan tinjunya sedikit sebelum duduk bersila. Bagi Su Zimo, dia sudah mencapai tujuannya. Alasan mengapa dia menonjol dan mengatakan kata-kata itu adalah untuk mengulur waktu. Pertama, sudah waktunya bagi Yang Ruoksu untuk memulihkan diri. Kedua, sudah waktunya bagi Akademi Qiankun untuk bereaksi. Dengan waktu yang cukup, masalah ini akan terus bergejolak dan menyebar ke sekte dalam atau bahkan murid-murid warisan, menarik penegak peringkat yang lebih tinggi dari Akademi untuk menegakkan keadilan. Fang Qingyun hanya nomor satu dari sekte dalam. Su Zimo tidak percaya bahwa hanya Fang Qingyun yang bisa berkuasa di akademi. Siapa namamu? Saat Su Zimo sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan dua tatapan tajam melesat. Suara Fang Qingyun terdengar perlahan. Su Zimo. Su Zimo berkata dengan tenang. Oh. Alis Fang Qingyun sedikit terangkat dan dia berkata, jadi, ini kamu. Petik 2. Tang Peng dan Yan Bingying juga turun ke arena wacana pedang dan berdiri di belakang Fang Qingyun. Yan Bingying dengan dingin melirik Su Zimo, tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan di matanya saat dia berkata, jadi kamu juga seorang pelayan. Tidak heran kamu tidak tahu aturannya. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas dari arah sekte dalam. Meskipun tanda di pinggangnya juga merupakan tanda murid dalam, auranya jauh lebih kuat daripada Fang Qingyun dan yang lainnya. Kemungkinan besar, orang tua yang memimpin kelompok itu adalah True Immortal. Tetua penegakan sekte luar sebagian besar berada pada tahap pertama atau kedua dari alam Sky Immortal. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kekuatan dan sarana yang cukup untuk menegakkan hukum di sekte luar. Su Zimo berpikir dalam hati, jika itu masalahnya, pria tua True Immortal ini kemungkinan besar. Penatua penegakan sekte dalam, Penatua Jian. Pada saat ini, Yang Ruoksu membuka matanya. Ketika dia melihat siapa itu, ekspresinya melembut saat dia bergumam pelan. Ketika Tang Peng dan Yan Bingying melihat Penatua Jian, mereka berdua sedikit mengernyit. Fang Qingyun masih tanpa ekspresi, tapi dia menatap Su Zimo lagi dengan dalam. Dia secara bertahap menyadari bahwa Su Zimo baru saja memprovokasi dia dengan kata-kata. Kemungkinan besar akan mengulur waktu dan menunggu sisa akademi tiba. Apa yang sedang terjadi? Setelah Penatua Jian tiba, dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat kerumunan di arena wacana pedang dan bertanya dengan suara yang dalam. Saudara muda Pang dibunuh oleh Yang Ruoksu di arena wacana pedang. Penatua Jian, beritahu kami apakah dia harus membayar dengan nyawanya. Tang Peng melangkah maju dan berkata dengan keras.
Penatua Jian melirik mayat Pang Yu, pupil matanya mengerut saat dia bergumam, kekuatan waktu. Pang Yu bukan murid biasa. Dia adalah teladan dari 5 besar sekte dalam. Selanjutnya, latar belakang Pang Yu agak mulia. Keluarga di belakangnya juga sangat terkenal dan kuat di benua cakrawala ilahi. Kematian Pang Yu di Akademi Langit dan Bumi bukanlah masalah kecil. Yang Ruoksu, apa yang harus kamu katakan? Penatua Jian bertanya dengan suara yang dalam. Selama bertahun-tahun, untuk beberapa alasan, eselon atas Akademi sangat memikirkan Yang Ruoksu dari sekte dalam ini. Biasanya, berdasarkan latar belakang, kekuatan tempur, bakat, dan aspek lainnya, Yang Ruoksu tidak akan menempati peringkat pertama di sekte dalam. Meskipun Yang Ruoksu adalah satu-satunya di Akademi yang memilih untuk mengolah kitab suci yang sangat sulit, teknik kultivasi ini memiliki banyak kelemahan dan bukan teknik kultivasi terbaik di Akademi. Sulit untuk menjelaskan mengapa mereka sangat memikirkannya hanya karena ini. Penatua Jian hanya menjelaskan satu hal. Untuk mengembangkan kitab kebenaran agung, seseorang harus berdarah panas dan benar. Segala sesuatu yang dilakukan seseorang harus dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Jika tidak, kekuatan teknik kultivasi ini akan sangat berkurang dan seseorang akan menderita deviasi ki. Ada banyak murid di Akademi, tetapi tidak ada yang akan memilih teknik kultivasi ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan memiliki hati nurani yang bersih dalam segala hal yang mereka lakukan? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah dalam masa kultivasi mereka dan tidak pernah memiliki sedikit pun keserakahan egois? Karena itu, ketika Tang Peng mengucapkan kata-kata itu, Penatua Jian tahu bahwa pasti ada lebih dari yang terlihat. Yang Ruoksu berkata dengan suara yang dalam, penyebab masalah ini awalnya adalah diakon sekte luar yang menggelapkan batu roh esensi murid sekte luar. Penatua Teng dan kakak muda Su berdebat di arena wacana pedang. Tetua Teng tidak cocok dan dengan dorongan kakak senior Pang, dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya. Sebagian besar orang yang hadir tahu seluk-beluk masalah ini. Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying, dan yang lainnya adalah yang pertama mengetahui detailnya. Ekspresi Tang Peng dan Yan Bingying agak jelek. Menurut Yang Ruoksu, baik itu Penatua Teng atau Pang Yu, mereka menggunakan gerakan membunuh mereka di arena wacana pedang terlebih dahulu dan melanggar aturan sekte. Dalam keadaan seperti itu, Yang Ruoksu dan Su Zimo hanya bisa dianggap dipaksa untuk melakukan serangan balik. Dengan kata lain, sebenarnya, menurut aturan sekte Akademi, Penatua Teng dan Pang Yu pantas mati. Tang Peng mendengus dingin. Kamu secara alami akan memilih untuk mengatakan sesuatu yang menguntungkanmu. Itu tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, Tang Peng tidak terlalu percaya diri saat mengucapkan kata-kata itu. Semua orang tahu bahwa Yang Ruoksu mengolah sutra kebenaran yang luar biasa. Jika dia mengatakan omong kosong, pasti akan ada masalah besar dalam kultivasinya. Yang Ruoksu berkata dengan suara yang dalam, aku bersumpah jika aku melebih-lebihkan atau berbohong, aku pasti akan dihukum oleh surga. Tang Peng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Fang Qingyun tidak mengungkapkan pendapatnya sejak awal. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kedatangan tetua disiplin sekte dalam, kata-katanya tidak membawa banyak bobot. Jika dia ingin membalikkan keadaan, seseorang yang lebih penting harus muncul. Penatua Jian melihat sekeliling dan memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Hal ini terjadi di depan semua orang. Jika Yang Ruoksu mengatakan sesuatu yang salah, seseorang akan menonjol untuk membantahnya sejak lama. Adegan di depan mereka juga bisa membuktikan bahwa Yang Ruoksu benar. Penatua Jian terbatuk dengan lembut dan hendak mengumumkan keputusan masalah ini ketika sebuah suara terdengar di atas kepala semua orang. Apa yang begitu hidup di sekte luar? Bab 2180. Para pembudidaya di bawah ini terkejut. Mereka tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melirik ke atas. Awan melayang di atas kepala semua orang dengan 7 hingga 8 sosok berdiri di atasnya. Ada pria dan wanita dengan lencana sekte giok bergoyang lembut di pinggang mereka. Ekspresi orang banyak berubah. Tak satu pun dari orang-orang di bawah ini benar-benar menyadari ketika awan keberuntungan di atas kepala mereka telah melayang. Lencana giok di pinggang para pembudidaya di awan harus menjadi lencana sekte murid inti. Seorang murid inti dari perguruan tinggi telah muncul. Dalam keadaan normal, murid sekte luar perguruan tinggi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan murid inti, apalagi melihat mereka pada jarak yang begitu dekat. Di atas awan, seorang pria berjubah putih sewarna cahaya bulan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambut hitamnya berkibar dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia tampak seperti dunia lain dan dunia lain. Para pembudidaya lainnya berdiri di belakangnya seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Pria berjubah putih itu tinggi dan lurus.
Hanya dengan berdiri santai di atas awan, dia seperti pedang terhunus yang bisa membelah langit menjadi dua. Mata para pembudidaya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ada yang hormat, ada yang iri, ada yang takut, ada yang bersemangat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Zimo di arena duel pedang secara naluriah memalingkan muka dan menundukkan kepalanya ketika dia melihat orang itu. Banyak murid sekte luar sama sekali tidak mengenali murid inti di awan. Namun, Su Zimo mengenali pria berjubah putih di depan. Pedang cahaya bulan abadi. Saat itu, harta roh yang murni muncul di Dragon Abyss Star dan menarik tiga dewa sempurna. Salah satunya adalah Moonlight Sword Immortal di atas awan. Pada saat itu, Su Zimo hanyalah seorang mistik immortal yang lemah dan Moonlight Sword Immortal mungkin tidak mengingatnya. Namun, dia ingat Moonlight Sword Immortal. Awalnya, Su Zimo tidak ingin bergabung dengan Qian Kun Cholege karena dia memiliki kekhawatiran ini. Dia khawatir sesuatu akan terjadi jika mereka berdua berinteraksi. Dia tidak menyangka akan bertemu Moonlight Sword Immortal lagi dalam waktu kurang dari 1000 tahun setelah bergabung dengan perguruan tinggi. Ketika Yang Ruoxu melihat Moonlight Sword Immortal, ekspresi khawatir melintas di matanya. Di sisi lain, bibir Fang Qingyun sedikit melengkung. Di awan, Moonlight Sword Immortal telah melihat sepanjang waktu. Dia berdiri di awan dan melihat ke kejauhan. Tampaknya tidak peduli seberapa besar keributan di pengadilan luar, itu tidak dapat membangkitkan minatnya. Seorang pria berjalan turun dari awan. Penatua Jian buru-buru naik untuk menyambutnya, menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, dan berkata, "Salam, kakak senior Xiao." Meskipun dia adalah immortal yang sempurna, dia hanya seorang immortal yang sempurna dari Unity Stage. Tingkat kultivasinya lebih rendah dari Xiao Li. Selanjutnya, meskipun tetua penegakan sekte dalam memiliki otoritas besar, mereka tidak dapat mengendalikan pewaris sejati. Oleh karena itu, di akademi, hampir semua murid sejati memiliki status yang lebih tinggi daripada tetua penegakan murid dalam. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Xiao Li bertanya. Penatua Jian baru saja akan berbicara ketika Fang Qingyun, Tang Peng, dan Yan Bingying semua maju dan membungkuk. "Salam, kakak senior Xiao." "Qingyun, ini kalian." Xiao Li tampaknya sangat akrab dengan Fang Qingyun dan yang lainnya. Dia sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus mengolah dengan baik dan memadatkan buah dao sesegera mungkin untuk menjadi dewa sejati. Kami akan menunggumu di akademi." Su Zimo telah mendengar dari Raja Wilayah Pelangi Merah bahwa di Akademi Qian Kun, baik itu sekte luar maupun sekte dalam, mereka tidak dianggap sebagai akademi sejati. Akademi sejati adalah tempat para pewaris berkultivasi dan merupakan surga gua sejati. Ketika Su Zimo melihat betapa akrabnya Fang Qingyun dan dua lainnya dengan Xiao Li, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li, Fang Qingyun tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, kakak senior Xiao. Setelah saya mendapatkan tempat pertama di Heaven Roll untuk Akademi selama pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, saya pasti akan memadatkan buah dao dan menerobos ke alam abadi yang sempurna. Pada saat itu, saya harus mencari bimbingan Anda, kakak senior Xiao. Tingkat kultivasi saya tidak cukup baik." Xiao Li menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah awan, tersenyum. "Jika kalian menjadi pewaris, kakak senior Yue Hua secara alami akan membantu kalian dengan dao." Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying dan yang lainnya senang. Saat itu, Fang Qingyun menghela nafas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali junior Brother Pang tidak bisa bersama kita. Saudara muda Pang." Xiao Li sedikit mengernyit. "Ini saudara muda Pang Yu." Tang Peng menggertakkan giginya dan memelototi Yang Ruoxu, berkata dengan penuh kebencian, "Saudara muda Pang dibunuh oleh pelayan Yang Ruoxu di arena wacana pedang." Yang Ruoxu. Ketika dia mendengar nama itu, ekspresi Xiao Li berubah dan kilatan dingin melintas di matanya. Secara naluriah, dia melihat ke arah Moonlight Sword Immortal di atas awan. Moonlight Sword Immortal masih tidak berbalik untuk melihat, tetapi ketajaman di tubuhnya tampaknya telah meningkat dan menjadi semakin dingin. Xiao Li mengerti dan berbalik untuk melihat Yang Ruoxu, berkata dengan dingin, "Karena dia membunuh seseorang di arena wacana pedang, dia secara alami harus membayar dengan nyawanya." Saat dia mengatakan itu, Yang Ruoxu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menelannya. Seolah-olah dia akan menghadapi bencana di saat berikutnya. Dia sudah dikunci oleh niat membunuh dari immortal yang sempurna. Uhuk-uhuk. Penatua Jian menelan ludah dan batuk. Dengan hati-hati, dia menyelidiki, "Kakak Xiao, sebenarnya ada cerita tersembunyi di balik masalah ini. Penyebabnya. Aku tidak peduli dengan cerita tersembunyi." Xiao Li melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam,
yang saya tahu adalah bahwa saudara muda Pang Yu dibunuh oleh orang ini di arena wacana pedang, jadi saya harus memberikan penjelasan kepada saudara muda Pang. Setelah Xiao Li mengatakan itu, niat membunuh di matanya telah terakumulasi ke puncak dan dia bisa meledak kapan saja. Ekspresi Su Zimo muram dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Pang Yu terbunuh oleh kecemerlangan sesaatnya. Masalah ini dipikul oleh Yang Ruoxu atas namanya. Yang Ruoxu telah berkultivasi di akademi selama bertahun-tahun dan pasti tahu tentang situasi di akademi. Dia telah meramalkan bahwa sesuatu mungkin terjadi dan itulah sebabnya dia tidak ingin dia mengakuinya. Tapi sekarang, melihat Yang Ruoxu akan mati di tangan Xiao Li, Su Zimo tidak bisa lagi menahannya. Dia tidak bisa membiarkan Yang Ruoxu mati menggantikannya. Su Zimo maju selangkah dan berkata dengan suara berat, "Pang Yu." Kesunyian. Su Zimo baru saja mengucapkan dua kata ketika suara Yang Ruoxu terdengar di lautan kesadarannya. Itu luas dan benar, menyebabkan kepalanya berdengung dan dia tidak bisa mengucapkan sisa kata-katanya. Yang Ruoxu bergeser sedikit dan memblokir Su Zimo di belakangnya. Melihat Xiao Li di udara, ekspresinya tanpa rasa takut saat dia berkata dengan keras, "Kakak senior Xiao, kakak muda Pang memang mati di arena wacana pedang." Kakak senior Xiao, kakak muda Pang memang mati di arena wacana pedang, tetapi dia membunuh sesama murid terlebih dahulu. Kamu tidak peduli tentang benar atau salah, dan kamu mengabaikan aturan akademi dan ingin membunuhku secara langsung. Apakah kamu tidak takut akademi menghukummu? Lidah yang sangat fasih. Ekspresi Xiao Li dingin saat dia berkata dengan suara dingin, "Kamu, murid sekte dalam dan pelayan rendahan, berani mengancamku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Saya ingin melihat siapa di akademi yang dapat menghukum saya atas kejahatan saya." Dengan mengatakan itu, Xiao Li melepaskan tekanan besar dari Divine Sense yang turun dan mengunci sosok Yang Ruoxu, tidak memungkinkannya untuk berteleportasi. Pada saat yang sama, Xiao Li mengulurkan telapak tangannya dan memadatkan esensi klasiknya. Palem esens kuintesential yang besar terkondensasi menjadi substansi, dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan agung saat ditampar ke arah Yang Ruoxu tanpa ampun.